Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Armadani, mengajar di SMK Negeri 1 Malang untuk mata pelajaran pemasaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pemasaran di kelas 11, yaitu mengenai branding atau merek. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, bahwa peserta didik setelah berdiskusi mampu mendesain brand produk dengan kriteria menampilkan nama produk, logo, perpaduan warna, dan filosofinya dengan kreatif. Kemudian yang kedua adalah bahwa peserta didik setelah berdiskusi mampu merancang brand tagline dengan kriteria bisa menonjolkan manfaat dan keunggulan brand tersebut dan tidak meniru tagline bisnis yang lain dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, bahwa peserta didik setelah berdiskusi mampu membuat brand yang bisa mewakili identitas bisnis dengan mandiri. Jadi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nantinya peserta didik bisa membuat brand dengan kreativitas, dan kemudian brand tersebut bisa mewakili identitas bisnis dari produk yang sudah peserta didik buat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu branding atau merek gitu ya. Branding adalah seluruh aspek visual termasuk logo dan nama yang membentuk identitas perusahaan dan membedakannya dari yang lain. Ini adalah elemen kunci di mana bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi yang dimaksud dengan branding itu sama dengan merek. Merek biasanya sangat melekat pada alam bawah sadar kita. Itu terbukti kalau kita menggunakan produk-produk yang sudah kita hafal banget nama-namanya. Misalnya kayak gini, kalau kita memikirkan atau menginginkan mie instan, itu pasti yang terfikir, yang keluar dari alam bawah sadar kita adalah Indomie. Nah, begitu dahsyatnya gitu ya sebuah brand. Atau misalnya kita bercerita tentang pasta gigi. Dalam pikiran kita, dalam otak bawah sadar kita itu sudah menyebut satu merek yang sangat populer, gitu ya. Misalnya seperti Pepsodent. Nah, ini betapa dahsyatnya yang dinamakan sebuah brand atau branding. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan apa-apa yang ada di dalam merek atau bagian-bagian yang ada di dalam merek. Yang pertama adalah nama merek atau brand name, gitu ya. Apa itu nama merek? Nama merek itu adalah sebagian dari merek yang diucapkan. Jadi bisa berupa kata-kata gitu ya, yang bisa kita ucapkan dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah tanda merek atau brand mark. Adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan. Hal ini contohnya seperti lambang, desain, huruf, atau warna yang khusus. Misalnya, contohnya, kalau kita menggunakan sepatu,
sepatu itu mereknya adalah Nike, pasti kita lambangnya sudah terfikir bahwa lambang Nike itu adalah centang. Ya, betul kan? Kemudian kalau misalnya kita menyebutkan produknya adalah Apple, tentu saja yang terfikir lambangnya adalah buah apel yang kerowak tadi gitu ya. Jadi itu adalah tanda merek. Kemudian yang ketiga adalah tanda merek dagang atau trademark. Merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya bisa menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa. Jadi contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu mereka dilindungi sama hukum, sudah terdaftar, sudah ada payung hukumnya, sehingga tidak bisa dicontoh, ditiru, atau diplagiarisme dengan tanda, merek, nama oleh perusahaan yang lain, gitu ya. Kemudian bagian dari merek yang terakhir adalah hak cipta atau copyright, adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menertibkan hak istimewa tersebut dan menjual karya tulis, karya musik ataupun karya seni. Jadi kalau memang sudah memiliki hak cipta atau copyright, tentu saja merek tersebut, namanya, tandanya, lambangnya itu sudah ada payung hukumnya, sudah dilindungi sama hukum, sehingga kita tidak bisa mencontoh, meniru, atau bahkan membuat logonya yang sama, itu jelas sudah tidak bisa. Atau bahkan kalau misalnya kita tetap menggunakan yang sudah ada, pastinya kita akan kena sanksi hukum, dan sanksi hukumnya juga lumayan memberatkan gitu ya. Dan itu termasuk plagiarisme sehingga akan kena hukuman. Jadi seperti itu. Itu adalah bagian-bagian dari merek dagang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari branding itu sendiri. Jadi tujuan branding adalah untuk membedakan merek dari yang lain dan membangun preferensi merek di dalam pikiran konsumen gitu ya. Karena kalau kita tahu merek produk itu sangat banyak sekali. Jadi produk itu ada yang barang dan juga produk berupa jasa. Merek-merek yang ternama, merek-merek yang terkenal itu biasanya tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita, itu membuat preferensi di dalam pikiran konsumen. Contohnya kayak gini, misalnya air mineral yang kita kenal selama ini, yang kemudian kita sampai menghafalnya, itu adalah Aqua, misalnya mereknya Aqua. Bahkan untuk air mineral apapun, kita bisa menyebutnya dengan merek Aqua. Padahal mereknya banyak sekali, tetapi yang ada di dalam pikiran kita, yang terpatri di dalam otak kita, yang ada di alam bawah sadar kita itu adalah kalau air mineral mereknya adalah Aqua gitu ya. Oke, jadi itu contohnya. Kemudian sekarang saya akan membahas tentang fungsinya. Yang pertama, fungsi indikator sumber gitu ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi indikator sumber? Merek ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa produk bersumber secara sah pada satu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Jadi itu maksudnya adalah fungsi indikator sumber, ya. Yang kedua, fungsinya adalah fungsi indikator kualitas. Maksud dari fungsi indikator kualitas itu adalah sebagai jaminan kualitas, khususnya di dalam kaitan dengan produk-produk yang bergengsi. Yang terakhir,
fungsinya adalah fungsi sugestif. Apa maksudnya? Bahwa merek ini bisa memberikan kesan dan akan menjadi kolektor dari produk tersebut. Jadi kayak gitu. Misalnya kita nih percaya banget sama yang namanya merek Levi's. Sehingga kalau ada tuh beberapa konsumen yang di dalam kesehariannya dia hanya percaya pada satu merek saja, sehingga semua produk yang dia kenakan itu dia meyakini hanya satu merek yang kualitasnya bagus, kemudian dia percaya bahwa produk itu menambah kepercayaan kepada dirinya sendiri. Nah, ini termasuk fungsi yang sugestif gitu ya, bisa memberikan kesan yang akan menjadi kolektor produk dari produk tersebut. Atau misalnya kita menggunakan satu merek, misalnya Panasonic, sehingga yang ada di dalam rumah kita, produk-produk elektronik, kita hanya percaya sama satu produk itu saja, sehingga semua produk yang ada di rumah kita itu mereknya hanya Panasonic, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah tujuan dan fungsi dari sebuah branding. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang jenis-jenis dari brand itu sendiri. Ya, saya bedakan menjadi dua di sini. Yang pertama secara umum, yang kedua adalah berdasarkan wujudnya. Kalau jenis-jenis brand yang secara umum itu yang pertama adalah merek dagang. Yang dimaksud dengan merek dagang yang di sini adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis yang lain, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan merek dagang. Kemudian yang kedua adalah merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang telah diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Jadi contohnya nanti akan saya beri contoh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya. Jadi, misalnya contoh dari merek dagang. Merek dagang itu banyak sekali, produk-produk yang kita kenal itu juga banyak sekali, misalnya seperti KFC, kemudian McD, kemudian Texas. Ini kalau kita berbicara tentang produknya yang sejenis. Jadi mereknya French fries, fried chicken gitu ya. Mereknya ada beberapa yang kita kenal, misalnya seperti McD, masing-masing juga pasti punya konsumennya sendiri-sendiri, pasti juga memiliki kesan yang berbeda. Jadi seperti itu. Kalau misalnya merek jasa, contohnya produk jasa ini banyak sekali. Misalnya adalah bank. Bank yang kita tahu yang ada di Indonesia itu juga banyak sekali gitu ya merek jasanya. Ada BNI, ada BRI, BCA dan sebagainya. Masing-masing juga punya keunggulannya sendiri-sendiri, masing-masing juga punya konsumennya sendiri-sendiri gitu ya. Atau merek kolektif yang digunakan pada barang atau jasa yang secara bersama-sama, digunakan secara bersama-sama. Kemudian sekarang adalah jenis-jenis brand yang berdasarkan wujudnya. Gitu ya. Berdasarkan wujudnya, merek ini dibagi menjadi beberapa jenis.
Yang pertama adalah merek kata. Apa yang dimaksud dengan merek kata di sini? Merek ini mempunyai daya pembeda di dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contohnya, tadi saya sudah menyebutkan, misalnya untuk Pepsodent untuk pasta gigi. Kemudian obat flu yang kita kenal contohnya seperti Ultraflu. Atau bahkan merek mobil nih, merek mobil contohnya seperti Toyota. Jadi kayak gitu. Yang kedua adalah merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda di dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya. Contohnya, merek cat kuda terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda yang bersayap, kemudian mereka digambarkan sedang terbang. Jadi kayak gitu. Yang ketiga adalah merek huruf atau angka. Bentuk ini memiliki atau mempunyai daya pembeda dalam bentuk huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya, yaitu yang sejenis. Contohnya, nah, kita pasti kenal nih yang namanya mereknya ABC gitu ya. Merek ABC itu ada kecap, kemudian ada sirup, itu mereknya ABC. Dan ini mereka menggunakan huruf gitu ya. Atau misalnya 555 yaitu merek untuk buku tulis. Jadi itu contoh-contoh merek yang menggunakan huruf yang kita kenal gitu ya. Kemudian yang keempat adalah merek atau nama. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya tetapi yang sejenis. Misalnya, kalau tas kita pasti kenal sama yang namanya Louis Vuitton gitu ya, yang tulisannya adalah Louis Vuitton. Kemudian Venezia untuk dompet dan yang lain. Jadi menggunakan nama. Oke, ini adalah berbagai macam jenis-jenis brand. Yang pertama secara umum, yang kedua adalah berdasarkan dengan wujudnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri merek yang baik itu yang seperti apa, gitu ya. Yang pertama, ciri-cirinya harus simple atau sederhana. Jadi, simple, sederhana, tetapi mengena. Nah, ini ya, harus bisa membedakan antara sederhana, simple, tapi mudah tapi sampai ke hati. Jadi simple, sederhana, tapi mengena. Kemudian yang kedua adalah short atau pendek. Jadi untuk membuat brand yang baik, merek yang bagus itu tidak terlalu panjang. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Kok short atau pendek? Supaya mudah diingat. Jadi dengan kata-kata yang pendek, kemudian bisa mengena ke hati, itu pasti akan mudah diingat. Kemudian yang ketiga adalah easy to spell atau mudah dieja. Jangan sampai kita membuat merek itu yang susah untuk dieja atau susah untuk dikatakan gitu ya. Yang ketiga, easy to remember, mudah diingat. Makanya tadi catatannya ciri-ciri yang kedua adalah pendek gitu ya, supaya mudah diingat. Kemudian yang ketiga adalah pleasing when read atau enak dibaca. Jadi dibacanya cukup karena tadi singkat,
pendek, mudah diingat, gampang ejaannya, sehingga enak dibaca. Jadi kata-katanya harus mengandung enak dibaca. Kemudian yang berikutnya adalah does not to out of date atau tidak ketinggalan zaman gitu ya, harus up to date atau kekinian gitu. Kemudian yang paling penting poin di sini adalah tidak menyinggung perasaan atau orang lain dalam bentuk yang negatif. Jadi kita harus bisa membuat produk itu benar-benar terkesan sama konsumen, tetapi tidak menyakiti kelompok lain, tidak menyakiti atau tidak menyinggung perasaan orang lain, itu sudah sangat luar biasa. Lah, kenapa kok seperti itu? Karena merek itu sama dengan sugesti, gitu ya. Jadi kita bisa tersugesti dari merek yang kita senangi, merek yang kita cintai, atau bahkan merek yang kita pakai, gitu ya. Sehingga ini harus perlu diingat kalau kita mau membuat sebuah merek yang benar-benar nanti bisa diterima oleh masyarakat, oleh konsumen, ya harus memperhatikan ciri-ciri pembuatan merek tadi. Jadi itu tentang ciri-ciri merek yang baik. Oke, mari kita sekarang berbicara tentang tagline. Jadi tagline itu merupakan bagian dari branding atau merek gitu ya. Tagline itu adalah kumpulan kata yang mampu mendeskripsikan suatu brand agar konsumen yang membacanya dapat mengenali dan mengingat brand tersebut. Umumnya, sebuah tagline diimplementasikan melalui kata-kata singkat yang mampu menjelaskan bisnis secara tepat dan cepat. Dalam sebuah bisnis, tagline itu juga bisa diartikan sebuah frasa gitu ya, yang mengkomunikasikan pesan dari sebuah brand secara ringkas, menarik, mudah diingat. Seringkali tagline itu hadir bersamaan dengan logo produk yang digunakan untuk membedakan produk yang dipasarkan dengan produk dari perusahaan lain. Kemudian secara sederhana, tagline itu adalah ungkapan singkat yang mudah diingat dan digunakan oleh suatu perusahaan untuk memasarkan produknya sehingga orang itu lebih mudah untuk mengenali produk tersebut. Jadi itu merupakan pengertian dari tagline karena tagline itu bagian juga dari logo dan merek pada suatu produk. Ciri-ciri dari tagline yang pertama adalah tagline sebagai perwakilan dari sebuah merek atau brand yang digunakan sebagai pembeda dengan merek atau brand lain. Jadi masing-masing merek itu punya tagline sendiri. Ada beberapa merek yang memang tidak menggunakan tagline gitu ya, tapi kalau ada merek yang menggunakan tagline itu biasanya lebih memprovokasi kepada konsumen sehingga konsumen itu lebih mengingat tagline-nya gitu ya. Kalau mengingat mereknya pasti dia juga akan mengingat tagline-nya. Kemudian yang kedua, cirinya adalah sebagai frasa. Tagline biasanya sangat pendek, ringkas, dan mudah diingat. Kemudian yang ketiga, umumnya panjang tagline itu terdiri dari 3 kata dan tidak lebih dari 8 kata yang tujuannya memang untuk mempermudah mengingatnya sehingga konsumen itu tidak terlalu susah untuk mengingat dari sebuah tagline dari sebuah produk gitu ya. Umumnya itu 3 kata. Ada sih yang beberapa lebih dari 3 kata itu punya ciri khas yang tersendiri. Kemudian tagline itu ya memang dibuat harus mudah diingat karena ya tujuannya untuk memprovokasi gitu ya, memprovokasi kepada konsumen bahwa ketika kita mengingat produk itu kita juga ingat tentang
tagline-nya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari tagline. Yang pertama adalah tagline deskriptif. Tagline deskriptif ini merupakan sebuah tagline yang berbentuk penjelasan dari suatu produk. Biasanya penjelasan ini berupa keunikan atau kelebihan dari produk tersebut. Jadi contohnya seperti yang ada di layar, itu saya ngambil tagline-nya dari brandnya KFC. Tagline-nya di situ ada 2 kata, yaitu jagonya ayam. Nah, ini adalah contoh tagline yang deskriptif. Dia ingin memberi penjelasan tentang kelebihan dari produknya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tagline imperatif. Tagline imperatif ini adalah tagline yang cenderung untuk mengajak seseorang untuk melakukan suatu aksi yang berhubungan dengan produk atau jasa dari bisnis tersebut. Contohnya kalau kita tahu produknya LA Lights, itu tagline-nya adalah enjoy saja, gitu ya. Atau misalnya kita tahu dari Sanken nih, tagline-nya adalah santai ada Sanken. Dan dia ingin menunjukkan aksi, gitu ya, berhubungan dengan produk tersebut. Yang ketiga adalah tagline yang superlatif. Tagline yang satu ini merupakan jenis tagline yang menyebutkan keunggulan dari suatu bisnis dengan lebih menantang dan berani. Tagline superlatif ini memiliki berbagai unsur penegasan dan membuatnya terlihat lebih provokatif. Contohnya, semakin di depan. Nah, kita pasti berpikir ya, itu pasti kita tahu nih mereknya apa gitu ya. Itu merupakan merek dari Yamaha. Atau misalnya kita tahu tagline-nya kapal api, dari kapal api. Biasanya sampai dilakukan tagline-nya jelas, lebih enak. Jadi kayak gitu. Itu adalah contoh tagline yang superlatif. Kemudian ada berikutnya adalah tagline yang spesifik. Jenis selanjutnya, jadi tagline yang spesifik ini, penggunaan ini akan menimbulkan kesan bahwa brand tersebut itu yang paling unggul di antara para kompetitor lainnya. Contohnya ini sering nih kita kalau misalnya mau makan apa saja, yang pasti apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jadi kayak gitu ya. Ini dari teh botol sosro. Atau misalnya ketika kita makan atau mengkonsumsi permen relaksa. Berarti tagline-nya apa? Permen wangi, ya pastinya relaksa. Jadi ini adalah contoh tagline yang spesifik. Yang terakhir adalah tagline provokatif. Jenis tagline provokatif mempunyai unsur tantangan atau ajakan yang akan memancing logika serta emosi dari publik. Tidak jarang, pada beberapa tagline provokatif akan menggunakan tanya di akhir tagline-nya. Contohnya yang paling sederhana dari tagline ini adalah impossible is nothing. Itu miliknya Adidas. Atau kalau produknya di Indonesia, orang pintar minumnya pasti tolak angin. Jadi itu contoh tagline yang provokatif ya. Memang tujuannya untuk memprovokasi konsumen yang menggunakan produk tersebut. Ini ya, selain yang sudah saya jelaskan tadi, memang ada beberapa contoh yang saya ambil untuk contoh tagline. Yang pertama itu dari produknya Coca-Cola. Di situ tertulis ada tagline-nya adalah Open Happiness yang terdiri dari 2 kata, sehingga tagline ini akan mudah diingat sama konsumen.
Kemudian yang kedua itu saya mengambil contoh tagline-nya dari produk Oki Jelly Drink gitu ya. Yang tagline-nya berbunyi goyang di mulut, tunda lapar di perut. Jadi dia ingin memberi penjelasan bahwa produknya itu kalau kita mengkonsumsinya itu bisa menunda lapar gitu ya. Ini memang beberapa contoh tagline selain dari yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin nanti teman-teman atau anak-anak bisa mencari contoh-contoh dari tagline yang sudah ada. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang fungsi tagline. Yang pertama adalah meningkatkan identitas suatu bisnis. Tagline adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk memperkuat identitas suatu brand. Adanya tagline akan meningkatkan kesadaran terhadap sebuah merek atau brand pada sebuah perusahaan. Yang kedua, fungsinya adalah merepresentasikan visi dan misi sebuah bisnis. Kemudian penggunaan tagline ini juga dapat menjadi cara yang tepat untuk mempresentasikan visi dan misi perusahaan secara langsung melalui frasa yang singkat pada sebuah merek atau brand. Yang ketiga adalah membedakan dengan kompetitor. Tagline juga bisa menjadi pembeda atau pembanding dengan pesaing yang ada di pasar yang sama. Maksudnya apa? Tagline yang mudah diingat dan unik itu akan lebih mudah dipadukan dengan produk yang akan dibuat oleh sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah positioning market size. Fungsi terakhir adalah berkaitan dengan positioning market size perusahaan yang akan memudahkan konsumen untuk mengingat brand perusahaan saat membeli produk dari perusahaan tersebut. Jadi itu beberapa fungsi dari tagline. Oke, itu tadi penjelasan yang berhubungan dengan branding. Semoga materi yang saya berikan hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak saya ucapkan. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.